Yehezkiel pasal 39, hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan anugerahnya nafas kehidupan untuk kita melangkah lagi ke bulan yang baru. Kita mulai hari ini masuk bulan Oktober dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, memberkati bulan Oktober, memperkatakan yang baik. Bulan Oktober bulan kemenangan, bulan penuh sukacita, bulan penuh damai sejahtera, bulan pemulihan dari yang sakit, dari yang mengalami situasi yang tidak bagus. Kita percaya semua baik di bulan Oktober, bulan rekonsiliasi, bulan kekuatan, bulan anugerah, bulan harapan. Semuanya kita perkatakan yang baik, yang indah, yang kita rindukan, dan kehendak Tuhan saja yang terjadi. Tapi kita mulai dengan menaruh pikiran yang baik untuk di bulan Oktober. Yehezkiel pasal 39. Ini masih lanjutan dari Yehezkiel 38. Nah, judul perikop di Yehezkiel pasal 38 adalah firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Di pasal 39 ini tidak ada judulnya, jadi ini masih lanjutan. Dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog. Jadi ini lanjutannya ya dari 38. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Jadi Tuhan yang bangkit, dilanjutkan lagi bahwa Tuhan yang akan bangkit melawan Gog. Gog itu adalah raja agung negeri Mesek dan Tubal. Nah, ayat 3, aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Ini Tuhan jelaskan bahwa yang pegang busur itu tangan kiri Raja Gog, yang pegang panah-panah itu ada di tangan kanan. Dan Tuhan bilang, aku akan pukul tangan kirimu sehingga semua busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Nah, kalau orang pegang panah dan busur, kalau dua-duanya nggak bisa dipakai untuk memanah musuh. Jadi itu tanda bahwa semua kekuatan-kekuatan yang memperlengkapi Gog akan hancur saat Tuhan memukul tangannya, lambang memegang busur, dan tangan kirinya dan tangan kanannya juga akan membuat panah-panah yang berjatuhan. Ayat 4, di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau, dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah difirmankan. Tuhan menekankan bahwa apa yang dia tuliskan di ayat-ayat sebelumnya itu sungguh akan datang, pasti datang dan terjadi. Apa yang Tuhan sudah firmankan itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana saat Tuhan bangkit menjadi lawan bagi Raja Gog? Tuhan bilang tadi bahwa dia yang akan menarik dan menuntun Raja Gog, akan didatangkan membawanya ke gunung-gunung Israel. Tetapi di atas gunung Israel itu Raja Gog dan seluruh bala tentaranya akan rebah dan dijadikan makanan dari segala jenis burung-burung buas dan segala jenis binatang buas. Akan memakan tubuh tubuh pasukan bala tentara Gog dan juga Gog sendiri. Ini yang Tuhan sudah nubuatkan melalui Yehezkiel. Dan
kembali ayat 8 pasti terjadi. Nah, apapun yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan perkatakan, itu pasti jadi. Firman-Nya tidak pernah gagal. Nah, cuman waktunya bagaimana menetapi. Kenapa firman Tuhan bilang apa yang kamu tabur kamu akan tuai? Mungkin belum terjadi ya kan Kak, seperti kalau kita menanam sesuatu, kita tabur dulu bijinya atau semaikan, tidak langsung ada buah yang didapat. Nah, ada waktu sebelum bisa dapat buahnya. Nah, seperti itu akibat dari perbuatan-perbuatan akan ada yang dituai nantinya, baik itu perbuatan baik ataupun itu perbuatan jahat. Dan ini Tuhan melihat bagaimana Raja Gog di dalam setiap perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan, datang memusnahkan Israel. Nah, di sini Tuhan yang bangkit menjadi lawannya dan Tuhan membalas apa yang dilakukan di situ, dengan nantinya mereka akan rebah di atas gunung-gunung Israel, rebah mati ya di situ, dan firman-Nya dikatakan pasti akan datang. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, jangan kita pandang enteng firman Tuhan ya dan amin. Kita pegang terus apa janji Tuhan, percayai itu sekalipun hari ini belum kelihatan buahnya, tetaplah percaya. Seperti saat kita tanam tomat, tidak langsung ada tomatnya datang, tapi kita percaya akan datang buah tomat. Hari demi hari kita siram, kita urus, dan pelan-pelan akan keluar bunganya dan nanti akan ada buahnya. Ayat 9, dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai besar dan kecil, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjara orang-orang yang menjara mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ini Tuhan bilang bahwa ini orang-orang yang diam di kota Israel akan keluar menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog. Mereka mengalahkan Gog, dan ini kalau dikatakan mereka akan menyalakan api dengan perlengkapan senjata itu selama 7 tahun. Jadi begitu banyaknya ini perlengkapan senjata dari pasukan dan bala tentara Gog. Jadi orang-orang Israel ini bisa membakar, mengambil, tidak akan ambil lagi kayu dari hutan, tidak akan membelah kayu lagi, sebab mereka akan pakai perlengkapan senjata dari pasukan Gog ini untuk menyalakan api. Betapa banyaknya ya kalau sampai 7 tahun bisa dipakai. Ayat 11, maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Kuburan Gog pun sudah ditentukan. Tuhan sudah tahu, belum mati Tuhan sudah siapkan di mana nanti kuburnya akan dengan beserta dengan semua orang-orang yang mengikuti dia, dan tempat itu namanya nanti akan disebut lembah halayak ramai Gog, di mana Gog dan semua orang-orang yang mengikuti dia akan dikuburkan. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan. Ini 7 bulan lamanya akan dikubur dengan maksud mentahirkan tanah itu, dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu, untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah halayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. Jadi ini
tanah ditahirkan, darah ya yang sudah ditumpahkan oleh Gog dengan pasukannya di atas tanah. Nah, darah mereka juga yang akan dipakai mentahirkan tanah itu. Nah, di sini tadi di atas disebutkan bahwa mereka akan rebah di atas gunung-gunung Israel. Nah, ternyata sudah ada satu tempat yang khusus Tuhan sediakan, dikatakan akan dikubur ini seluruh pasukan Gog dengan halayak ramainya. Sampai tadi sudah disebut bahwa namanya akan disebut lembah halayak ramai Gog. Nah, di sini bagaimana dikatakan ada orang-orang yang akan dikhususkan untuk menjelajahi ya, melihat, meneliti seluruh tanah itu untuk mengubur yang masih bergelimpangan. Jadi saking banyaknya untuk dikubur butuh sekali dicek ya, dilihat kalau masih ada mungkin sepotong tulang yang tinggal, maka harus dikasih batu di samping supaya ada tanda sampai orang-orang yang menjadi tukang-tukang yang menguburkan itu datang untuk menguburkan. Kita baru-baru baca di Hezkel 37 bagaimana tulang-tulang kering yang berserakan ya, ini tulang-tulang nantinya yang Tuhan sebutkan ini bukan orang Israel, bukan kaum Israel, tapi dari Gog dengan bala tentaranya. Dan ini mereka dikuburkan. Berbeda yang di Hezkel 37 tulang-tulang kering yang kelihatannya sudah mati tetapi Tuhan sanggup bangkitkan. Jadi ada yang memang sudah bagiannya untuk tidak bangkit-bangkit lagi, dikubur dimakan binatang buas, tetapi ada sekalipun sudah kering tetapi Tuhan sanggup untuk bangkitkan kembali. Ayat 17, dan engkau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas. Yehezkel disuruh berbicara sekarang ke segala jenis burung dan kepada segala jenis binatang buas. Apa yang Yehezkel akan katakan? Tuhan berkata, berkumpullah kamu dan datanglah, berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan, kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, ini Yeremia disuruh berbicara ke tulang, disuruh berbicara ke gunung, disuruh berbicara ke nafas, ke angin semua ya. Ini bagaimana Tuhan membukakan banyak hal kepada Yehezkel. Kali ini disuruh berbicara ke semua jenis burung dan semua jenis binatang. Dan ternyata Tuhan di sini berbicara bahwa Dia mau mengadakan suatu perjamuan korban bagi burung-burung itu dan binatang buas itu. Dan apa yang akan mereka makan nantinya itu dan minum adalah kuda dan penunggangnya. Itu makanan yang akan dikorbankan, yang dimakan oleh burung-burung dan segala binatang buas. Kuda dan penunggangnya, pahlawannya dan semua orang perang yang tadi kita sudah mengerti, orang-orang dari Raja Gog dan semua halayak ramai yang mengikutinya, termasuk semua raja-raja yang lainnya yang sudah bergabung dengan dia yang kita baca di Yehezkel pasal 38. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Jadi Tuhan yang membuat kuasa kemuliaannya berlaku untuk bangsa-bangsa yang datang untuk menyerang Israel, yang berbuat jahat kepada Israel. Tuhan yang datang membela, menjadi lawan. Ayat 23, dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang.
selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka kuperlakukan mereka, dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Nah, Tuhan ingatkan kembali bahwa Dia adalah Tuhan, dan mulai hari itu dan seterusnya. Jadi selama-lamanya Dia adalah Tuhan, dan bangsa-bangsa akan tahu ya bagaimana umat Israel, umat Tuhan itu, tapi karena kesalahannya, karena ketidaksetiaan mereka, sampai Tuhan harus membuang mereka, harus pergi ke pembuangan dulu, dan itu semua akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, akibat dari kesalahan mereka sendiri. Jadi nggak bilang Tuhan jahat sekali, kenapa kami dibuang ke Babel, kenapa kami hancurkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Tuhan bilang jelas-jelas di sini bahwa karena kesalahannya sendiri kaum Israel harus dibuang ke pembuangan, dan karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Apa yang menyebabkan Tuhan bisa menyembunyikan wajah terhadap bangsa Israel atau terhadap kita hari ini ternyata adalah akibat kita berubah setia atau kita melakukan kesalahan atau dosa-dosa kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang jelas-jelas di ayat 24, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka kuperlakukan mereka, dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Jadi ada bagian-bagian bagaimana apa yang kita lakukan ya, selaras, sepadan dengan apa yang kita lakukan, baik kita mau najis, mau durhaka, seperti itu yang Tuhan bilang akan kuperlakukan mereka seperti itu. Kita akan akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau hari ini masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki yang najis, yang durhaka, yang tidak setia dalam hidup kita, masih ada kesempatan hari ini. Tuhan selalu berjanji bahwa Dia akan saat kita mau bertobat, kesalahan-kesalahan sebelumnya akan tidak diingat lagi. Jadi jangan artinya masih mau terus lanjut kesalahan hari ini dan bilang besok-besok aja deh, kan Tuhan nantinya akan selamatkan saya. Kita tidak tahu bahwa apakah hari ini masih ada kesempatan, karena kesempatan yang Tuhan berikan hanya Dia yang tahu sampai kapan kita masih ada nafas kehidupan untuk memperbaiki, untuk berubah menjadi setia lagi kalau kita sudah pernah durhaka dan tidak setia kepada Dia. Ayat 25, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub. Tuhan mau yang katanya sekarang aku akan memulihkan, artinya dalam keadaan sekarang belum pulih, masih bermasalah, masih dibuang, tetapi Tuhan sudah berkata, dan kalau Tuhan yang berfirman pasti jadi. Maka sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Tuhan mau mempertahankan namanya yang kudus, namanya kudus. Dia di firman lain mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan di Yehezkiel 39 ini Tuhan bilang, aku mau mempertahankan namaku yang kudus. Bagaimana lewat kehidupan kita bisa mencerminkan bagaimana kita menghormati, menghargai nama Tuhan yang kudus, bukan malah kita yang membuat nama Tuhan diketawain orang karena katanya anak Tuhan, tapi tingkah laku kita sangat berbeda jauh dari apa yang menjadi gambaran Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu terus menerus belajar dari hari ke hari kebenaran firman-Nya, supaya kita semakin tahu seperti apa karakter Tuhan, supaya kita terus menerus mengubah yang lama kita nggak setia, kita durhaka, kita jahat. Kita belajar untuk berubah menjadi yang baik, berubah menjadi setia, berubah menjadi yang tidak durhaka, supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan, bukan malah nama Tuhan dicela karena perbuatan kita. Ayat 26, mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa
dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka. Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Firman yang membuka bulan Oktober hari ini, bagaimana ada kesalahan, ada ketidaksetiaan, tetapi Tuhan dengan penuh kasih setia mengatakan bahwa aku akan memulihkan kembali, aku akan menyayangi, dan aku akan membuat semua noda yang sudah pernah dialami akibat dari ketidaksetiaan. Tuhan berkata mereka akan melupakan noda itu. Noda apapun yang kita pernah alami dalam hidup kita, ketidakbaikan nama baik yang mungkin sudah hancur, atau harga diri, atau apapun yang pernah hancur akibat ketidaksetiaan kita sendiri, akibat kesalahan kita, atau hal-hal lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Memulai bulan Oktober ini, Tuhan memberikan janji untuk memulihkan semuanya, kasih sayangnya timbul kembali, dan Dia yang berkata, aku sudah membawa mereka keluar dari negaranya, dari tempatnya, dari bangsanya, aku yang akan mengumpulkan kembali. Tuhan yang berkata, aku yang membawa mereka ke pembuangan, Tuhan yang sanggup untuk mengumpulkan kembali. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan yang berjanji, mengucap syukur untuk firman hari ini, bahwa yang mungkin tercerai-berai selama ini, yang terbuang, ada situasi-situasi yang kelihatannya tidak mungkin lagi berkumpul kembali, Tuhan berkata bahwa di ayat 29, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tuhan yang bawa ke tempat bangsa-bangsa yang lain, tetapi Tuhan yang berkata dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dia sanggup untuk kumpulkan kembali dan tidak akan membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Tuhan mau semuanya Dia kumpulkan kembali. Yang pernah dibawa ke dalam pembuangan, Tuhan rindu untuk membawa kembali, untuk kita semakin dekat bersama dengan Dia, dan Dia tidak akan menyembunyikan lagi wajahnya terhadap bangsa Israel saat itu dan hari ini terhadap kita. Dia berkata bahwa kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, ke atas semua bangsa hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan menyembunyikan lagi wajahnya saat kita mencari Dia dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Dia berjanji bahwa barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran, akan Dia, kebenaran itu adalah Dia, kebenaran itu adalah Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita lapar dan haus mencari Dia, maka Dia tidak akan menyembunyikan wajahnya terhadap kita, dan Dia mau mencurahkan rohnya ke atas kita. Saat roh Tuhan ada di dalam kita, kuasanya ada di dalam kita, kita bisa melanjutkan kehidupan yang masih diberikan dengan percaya sepenuhnya bahwa Roh Kudus yang akan menolong, menuntun, menguatkan, memberikan semangat baru, memberikan motivasi, memberikan harapan baru menghadapi hari-hari hidup ke depan yang mungkin hari ini sepertinya tidak ada harapan, sepertinya terserak-serak, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Dia pasti akan menggenapi apa yang Dia firmankan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.